wabarakatuh. Selamat sore kawan, jumpa lagi di JT Urban Channel, yaitu tempatnya membahas semua jenis tanaman hias ataupun tentang permasalahan di tanaman hias seperti repotting, penanaman, pengobatan ataupun jenis yang lainnya. Jadi untuk rekan-rekan yang baru bergabung, saya ucapkan selamat datang. Dan sore ini kita membahas salah satu tanaman yang menurut saya masih belum saya temukan dari biji. Soalnya selama ini saya keliling, saya lihat-lihat ke rekan-rekan ataupun ke teman-teman, mereka masih mengandalkan cacah batang, untuk mendapatkan hasil yang maksimal dari tanaman tersebut. Tanaman itu saya peroleh sekitar 10 bulan yang lalu kawan, mungkin lebih. Saya mendapatkan dari Banyuwangi, dari Pak Najib. Beliau mentor saya di tanaman hias. Terima kasih untuk Pak Najib. Tanaman ini yang akan kita bahas yaitu Philodendron burlemak kawan. Seperti ini. Tanaman ini mudah perkembangbiakannya ataupun memperbanyaknya, cara memperbanyaknya, tapi resiko kegagalan sangat besar. Seperti itu. Resikonya besar karena akan tumbuh daun hijau, kebanyakan hijau, dan sangat banyak sekali hijaunya. Saya mempunyai beberapa indukan yang itu banyak hijaunya, tapi saya nggak patah arang, tetap saya pelihara, saya rawat untuk mendapatkan hasil yang maksimal seperti itu. Ya, cara ini dilakukan oleh petani-petani tanaman hias, mulai dengan budget yang sangat minim dan untuk mendapatkan hasil yang sangat maksimal seperti itu. Kita membeli indukan yang banyak hijaunya, kita membeli indukan yang mungkin teman-teman atau pecinta tanaman hias yang untuk mengoleksi itu kurang srek, itu bahasa dia itu kurang srek, kurang pas. Tapi untuk petani seperti kami atau rekan-rekan juga, ini adalah modal awal yang sangat ekonomis seperti itu. Rekan-rekan bisa lihat atau teman-teman bisa lihat, tanaman ini variegatanya nggak begitu banyak, tidak begitu banyak hijaunya juga seperti itu. Ini indukan ya, ini saya ambil dari kebun. Indukan yang ada di kebun kami seperti ini. Ini salah satu contoh dan banyak lagi yang di kebun. Ini adalah modal awal saya untuk mendapatkan tanaman yang bagus kawan. Jadi saya nggak harus beli yang tanaman langsung hasil jadi ataupun bagaimana. Tapi dengan dari indukan seperti ini, saya itu mendapatkan beberapa tanaman ataupun anakan ataupun hasil cacah yang sangat bagus. Salah satu contohnya seperti ini. Ini rencananya akan diperbanyak lagi, tapi setelah keadaan besar seperti itu. Tanaman berlemak ini menurut saya unik kawan, karena kalau kita kasih terus itu nggak bisa, jadi kita biarkan saja seperti ini. Kebanyakan kan memang untuk Philodendron itu merambat di turus, tapi kalau ini nggak bisa, soalnya akarnya nggak bisa diprediksi menjalar kemana-mana. Ini salah satu hasil cacahan dari indukan seperti ini, dari indukan yang kurang bagus sampai bisa melakukan seperti ini. Dan setelah seperti ini teman-teman bisa rawat. Setelah keluar akar melebihi pot, teman-teman bisa ganti ke media pot yang lebih besar agar perkembangannya lebih bagus lagi. Dari hasil seperti ini kawan, kita pindahkan dan hasilnya seperti ini. Dan ini adalah salah satu jackpot ataupun hasil dari cacah batang yang dari indukan ekonomis, indukan yang kecil. Kita bisa mendapatkan seperti ini, indukan anakannya bagus. Dan untuk ini akan menjadi indukan yang pasti keluar variegatanya terus, karena kawan-kawan bisa lihat sendiri dari batangnya juga, dari batangnya mereka memiliki variegata bagus, dan insya Allah kedepannya tanaman yang akan kita cacah dari hasil ini itu selanjutnya ke variegata tanpa ada warna hijau. Dan satu lagi untuk media tanam kawan, untuk media tanam itu perlu diperhatikan sekali lagi. Untuk variegata usahakan untuk nitronya ataupun zat nitronya itu lebih sedikit. Untuk mengantisipasinya kita bisa menggunakan cacahan pakis ataupun sekam bakar.
hasil anakan seperti ini itu menurut saya suatu kebanggaan bagi petani tanaman hias. Kita tidak susah-susah atau mencari dengan paket yang mahal, tapi kita mendapatkan hasil yang sangat maksimal seperti itu. Untuk rekan-rekan yang asal-asal atau cuma sekedar penghobi, saya sarankan bisa langsung membeli yang seperti ini. Meskipun di kios tanaman ataupun di petani-petani, usahakan mencari batang yang bagus, karena titik tumbuh itu penting untuk varigata. Sekali lagi saya katakan, titik tumbuh itu penting agar mendapatkan hasil yang sangat maksimal. Kalau misalkan teman-teman ini kan seperti ini indukan juga saya peroleh. Tanaman ini itu sangat lama akan mendapatkan varigata kawan. Tapi kalau untuk petani seperti kita nggak peduli, kita tunggu sampai daun barunya ini varigata. Setelah keluar daun baru varigata, kita tunggu sampai 4 atau 5 daun, kita potong. Kita akan memotongnya dan kita tanam tersendiri, jangan disamakan. Sisanya kita taruh lagi, kita tunggu sampai dia keluar varigata lagi. Seperti itu, kita berulang-ulang. Jadi untuk mendapatkan hasil yang maksimal untuk philodendron berlemak itu enggak sekali potong itu langsung bagus kalau dari indukan yang jelek. Tapi kalau indukan yang bagus, teman-teman sekali potong pasti hasilnya maksimal. Untuk yang masih bimbang atau ragu, di sini ada contoh juga. Ini indukan, tapi batangnya bagus, tapi banyak hijaunya. Kalau yang masih ragu, usahakan ambil yang batangnya yang varigata. Insya Allah hasilnya akan maksimal seperti ini. Nah, ini kan tumbuhnya di titik varigata, tapi yang untuk hijau teman-teman bisa pisahkan dengan media tanam yang lain ataupun bisa pakai WP. Kalau dicoba pakai WP, water propagation, dia bagus, dia akan mengeluarkan varigata juga. Saya pernah coba, tapi kemarin sudah saya tanam juga, saya lupa, maaf. Untuk tanaman seperti ini nih, resiko mendapatkan warna hijau itu sangat banyak sekali. Meskipun banyak sih di luaran itu, dan ada rumor bahwa yang batang oranye itu pasti varigata bagus, yang ada istilah lain sekarang itu bilang kalau nggak salah philodendron berlemak silver atau gimana, tapi saya kurang jelas. Tapi itu hanya istilah dagang saja menurut saya, karena philodendron berlemak varigata yang bagus itu yang varigatanya bagus, nggak banyak hijaunya seperti itu. Untuk rekan-rekan, untuk pemula ataupun yang masih belajar di tanaman hias, jadi berhati-hati sekali. Kalau untuk ingin mendapatkan hasil maksimal, teliti dulu. Murah sekali untuk biayanya. Kita hanya butuh ketelitian. Kita nggak pakai media ataupun bahan-bahan kimia seperti yang ada di toko ataupun di channel-channel lain yang pakai bahan kimia seperti ini pasti bisa. Itu enggak, itu bohong. Yang bagus itu tetap dari terah induknya. Seandainya indukannya itu memang sudah bagus, insya Allah hasilnya pasti bagus. Karena saya sudah membuktikannya dari teman-teman yang bilang, oh pakai obat ini, pakai obat itu, enggak ada hasil yang maksimal menurut saya, karena itu hanya sesaat. Karena mereka hanya merusak hijau daunnya aja, tapi setelah tumbuh baru mereka tetap hijau lagi. Jadi yang benar, setelah mendapatkan indukan seperti ini, kita ambil mata tunas yang bagus-bagus, kita potong 5 daun, minimal 5 daun, jangan 3 daun. Kalau 3 daun itu hasilnya kurang maksimal karena masih ada perubahan lagi. Jadi kita tunggu sampai 3 daun, 4 daun atau 5 daun baru kita potong. Setelah 4 daun atau 5 daun kita potong seperti ini, kita tunggu lagi. Kita tunggu lagi, kita berbesar. Setelah seperti ini harusnya kita udah dipindahkan pot. Nah, setelah itu hasilnya akan seperti ini. Dan dari ini teman-teman akan mendapatkan varigata terus-menerus seperti itu kawan. Jadi sangat mudah sekali sebenarnya kalau kita hanya bermodalkan ketelitian. Kita nggak perlu beli obat-obatan yang katanya wah atau gimana. Kita cukup menggunakan feeling saja seperti itu. Sekiranya cukup pembahasan tentang philodendron berlemak varigata. Memang singkat, maaf karena ini yang saya bisa sampaikan, nggak ada tambahan lain-lain. Jangan lupa
subscribe ataupun share ke teman-teman yang lain. Semoga pembahasan ini bermanfaat untuk rekan-rekan yang lain. Nah, terima kasih. Jangan lupa klik tombol lonceng agar lebih mendapatkan manfaat yang lebih banyak lagi dari channel ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.